Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bersama dengan Kak Shirley hari ini kita mau untuk bisa memuji Tuhan ya. Oke, semuanya siap untuk memuji Tuhan? Untuk mendengarkan cerita yang keren hari ini? Coba kalau misalnya semangat, Kak Shirley mau lihat semangatnya dengan coba tepuk tangan yang lama. Oke, stop. Wah, coba kita ulangi lagi. Tepuk tangan yang lama. Stop. Oke, sip, good job. Wow, berarti sudah fokus ya, sudah memperhatikan Kak Shirley di sini ya. Semuanya kita mau untuk bisa menyiapkan diri kita agar bisa mendengarkan cerita yang keren hari ini. Kira-kira cerita apa ya? Ada yang tahu nggak? Kita hari ini akan membahas cerita tentang apa? Apa? Oke, pinter. Ada yang bilang lanjutan dari kitab Ester, Kak. Wow, pinter, betul sekali ya. Hari ini kita akan melanjutkan cerita luar biasa dari seorang Ester ya untuk menyelamatkan bangsanya ya. Apakah berhasil? Apa yang akan terjadi hari ini? Kita akan belajar apa? Nah, makanya yuk kita mau siapkan diri kita dengan berdoa ya. Yuk semuanya sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, jangan ada ngintip-ngintip. Oke, sip. Dan tunduk kepala. Oke, semuanya sudah sikap doa yang baik. Oke, Kak Shirley akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak sudah memberikan kami pagi hari yang cerah, atau siang hari yang cerah, atau apapun waktunya kami menonton video ini. Engkau telah berkati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa bangun pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang siapkan kami ingin memuji Engkau, kami ingin memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan kami ingin bisa meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, good job. Wah, semuanya sudah sikap doa yang good ya, yang baik ya. Nah, yuk supaya kita lebih semangat lagi, Kak Shirley mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bisa bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ayo, Eben, ayo berdiri. Siapa lagi tuh ya? Ayo. Ada Abel. Ayo Abel, berdiri. Adelin ya. Ada siapa lagi tuh di sana? Halo. Halo, ada Abe. Ayo berdiri. Oke, semuanya sudah ya. Ada Jojo Juan juga sudah berdiri semuanya. Good. Oke, ayo semuanya yang belum berdiri yuk berdiri dulu ya. Oke, kita mau untuk memuji Tuhan dengan semangat. Jadi namanya memuji pastinya kita harus menyanyi ya. Dengan semangat ya. Nah, yuk semuanya kita mau untuk memuji Tuhan. Mari kita pujikan bahwa hanya Tuhan, Dia yang wajib kita tinggikan, Dia yang makin besar dan kita yang semakin kecil. Oke, siap? Yuk kita nyanyi sama-sama. Semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Shirley ya. Semuanya boleh tepuk tangan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan,
ya. Tuhan ingin kita semua bisa mengenal Dia. Yuk kita datang kepada Tuhan ya dengan penuh sukacita. Oke, sip. Nah sekarang jangan ada yang udah duduk. Belum. Jangan duduk dulu. Kita mau tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan satu lagu lagi. Karena hari ini kita akan membahas tentang kisah Esther ya. Nanti kalau spoiler jangan ya. Jadi intinya adalah kita mau untuk bisa hati-hati dalam menggunakan apa? Tangan kita. Oke, jangan dibuat untuk yang pukul-pukul itu. No ya. Atau mungkin hati-hati menggunakan mulut kita. Mulut kita ya, jangan digunakan untuk berkata-kata yang tidak baik ya, yang menjelek-jelekan teman atau saudara ya. Oke, good. Terus apalagi hati-hati menggunakan apa? Kaki. Oke, kaki. Nggak mungkin ya Kak Shelly angkat kaki ya. Kaki, oke. Nah itu ya, jangan dipakai untuk tendang-tendang ya. Atau mungkin apa ya bahasanya, menjegal itu apa ya, mengarahkan kaki terus habis itu temennya jadinya jatuh atau saudaranya jatuh. Nah itu no. Tuhan Yesus tidak suka yang seperti itu ya. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Jadi ayo bangkit berdiri. Kak Shelly lihat ada yang duduk lagi. Iya. Ayo dong, katanya semangat. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan hati-hati gunakan. Ayo semuanya semangat. Kita tepuk tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Hati-hati gunakan handphonemu. Hati-hati gunakan handphonemu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan handphonemu. Oke, hati-hati juga gunakan handphone ya. Apalagi sekarang Kak Shirley tahu adik-adik di rumah semuanya ini aja nonton video ini pakai handphone, ya kan? Mungkin ada tuh yang apa sambil nonton atau mungkin sambil pelajaran malah buka yang lain-lain. Nah ini berarti kan tidak menghargai guru di sekolah ya. Atau mungkin waktu sekolah minggu malah mungkin mana yang lain. Nah ini berarti tidak menghormati Tuhan ya. Kita mau untuk siapkan diri kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk boleh duduk kembali ya. Wah Kak Shirley bisa dengar katanya akhirnya gitu ya. Waduh. Ayo dong, kita harus semangat ya. Kita mau puji Tuhan untuk memulai, untuk menyiapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengar cerita kelanjutan Esther yang keren banget. Sekeren apa sih? Makanya penasaran kan? Makanya ikuti sampai akhir ya. Ya kita mau siapkan diri kita dengan sikap berdoa. Kita mau pujikan satu lagu. Mari kita pujikan Bapa-Ku datang padamu. Dengan sikap berdoa, kita mau sungguh-sungguh nyatakan kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh memuji, menyanyi untuk Tuhan ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
kita nyanyi sekali lagi dengan sungguh-sungguh anak-anak. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan cerita hari ini. Wah, semua sudah bersuka cita ya sama Kak Shirley ya. Thank you Kak Shirley sudah mimpin kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Nah, Kak Vena mau tanya nih, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Wah, semua baik ya, semua sehat, puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Vena mau lanjutkan nih kisah tentang Esther. Apakah yang terjadi setelah Ratu Esther dan juga Haman mengadakan perjamuan bersama ya? Apa ya yang terjadi ya? Apakah Esther akan baik-baik saja? Apakah Haman akan baik-baik saja? Bagaimana dengan Mordekai? Yuk, hari ini kita akan lanjutkan kisah tentang Esther. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Semua sikap doa yang good. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersuka cita karena Tuhan senantiasa menolong kami. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan bersama-sama sekali lagi belajar firman Tuhan. Tolong kami, tolong Kak Vena, tolong adik-adik semua, biarlah kami mengerti firman-Mu hari ini. Dan kami sama-sama untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat kan kisah tentang Ratu Esther? Bagaimana Esther yang adalah dari orang Yahudi kemudian diangkat menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Tapi berjalannya waktu dengan diangkatnya Haman menjadi seorang pembesar, seorang yang penting di kerajaannya Raja Ahasiweros, ternyata Haman sama Mordekai ada masalah. Ya, dan Haman merencanakan untuk membunuh tidak hanya Mordekai, tapi semua orang Yahudi. Esther kemudian berusaha berbicara kepada raja. Tapi Esther belum berbicara. Esther masih mengundang raja untuk apa? Untuk datang di perjamuannya yang diadakan oleh Esther tentunya sendirian. Apakah raja datang sendirian ke perjamuan yang diadakan Esther? Tidak ya, Esther juga mengundang siapa? Haman untuk datang. Nah, setelah perjamuan pertama selesai, Esther memang merencanakan untuk mengadakan perjamuan yang kedua. Tapi setelah perjamuan pertama selesai,
Haman pulang ke rumahnya, menceritakan kepada sahabat-sahabatnya dan juga istrinya betapa kayanya dia, gitu ya. Kemarin minggu lalu Kak Shelly cerita betapa kayanya dia dan dia bangga sekali. Kenapa? Karena dia satu-satunya pembesar di kerajaan Ahasiweros yang diundang oleh Ratu Esther, selain raja tentunya ya. Nah, Haman senang sekali. Haman percaya diri bahwa Haman adalah orang penting di kerajaan Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Haman merencanakan untuk mendirikan sebuah tiang yang cukup tinggi. Dan dia berencana menghukum Mordekai di sana, di tiang itu, gitu ya. Nah, tapi adik-adik, sebelum rencana itu selesai atau sebelum rencana itu dilakukan, tahu tidak? Di malam harinya, raja tidak bisa tidur. Raja Ahasiweros tidak tidur. Di dalam kitab Esther pasal yang ke-6, di sana dicatat raja tidak bisa tidur. Kemudian raja meminta buku catatan kerajaan. Nah, di sebuah kerajaan biasanya kalau ada peristiwa-peristiwa penting itu dicatat adik-adik ya. Dicatat untuk apa? Nantinya boleh diingat-ingat lagi. Nantinya semua orang bisa ingat lagi peristiwa itu. Itu ya, jadi tidak pernah lupa akan apa yang pernah terjadi karena dicatat. Nah, malam hari itu setelah perjamuan yang pertama bersama dengan Esther dan Haman, raja tidak bisa tidur. Kemudian raja memanggil pegawainya untuk apa? Membuka catatan, mengambil catatan itu, dan raja membukanya, membacanya. Wah, di sana ditemukan sebuah catatan tentang Mordekai. Apakah yang terjadi? Catatan seperti apakah yang terjadi? Catatan apakah yang ditulis di situ tentang Mordekai? Wah, apakah tentang kesalahan Mordekai atau tentang kebaikannya Mordekai? Nah, ternyata adik-adik, catatan itu adalah tentang, perhatikan ini. Pada waktu Esther mengikuti pemilihan ratu di kerajaan Raja Ahasiweros, Mordekai selalu menunggui Esther di depan pintu gerbang istana raja. Saat Mordekai berada di depan gerbang istana raja, ia mendengar rencana jahat dua orang penjaga pintu. Dua orang itu adalah Bigtan dan Tereh. Mereka berencana untuk membunuh raja. Kemudian Mordekai memberitahukan rencana jahat itu kepada Esther, sang ratu. Esther pun memberitahu hal itu kepada raja atas nama Mordekai. Kemudian masalah itu diselidiki dan dua orang tersebut akhirnya dihukum oleh raja. Peristiwa ini dicatat di dalam kitab sejarah kerajaan Raja Ahasiweros. Wah, ternyata catatan yang ditemukan oleh raja tentang Mordekai adalah kebaikan Mordekai. Bagaimana Mordekai menolong raja atau menyelamatkan raja dari rencana jahat dua orang ya. Dua orang yang berencana untuk membunuh raja, dan rencana itu digagalkan oleh Mordekai. Nah, setelah melihat catatan itu, raja bertanya kepada pegawai kerajaan, apakah pada waktu itu Mordekai dapat hadiah? Ataukah pada waktu itu
Mordekai dapat kehormatan dari kerajaan. Dan ternyata adik-adik, Mordekai tidak mendapatkan hadiah. Mordekai tidak mendapatkan kehormatan. Wah, padahal peristiwa itu sudah beberapa waktu yang lalu ya. Bukan hanya hari loh ya, beberapa tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Tapi tidak pernah Mordekai mendapatkan hadiah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika raja memikirkan itu, raja melihat ada seseorang yang ada di pelataran istana. Dan ternyata orang itu adalah Haman. Nah, Haman waktu itu datang menghadap raja, ingin memberitahu raja bahwa dia akan menghukum Mordekai. Dia sudah mendirikan tiang yang tinggi, dan di sana Haman berencana akan menghukum Mordekai. Tapi sebelum Haman cerita tentang rencananya kepada raja, adik-adik, raja bertanya kepada Haman, "Haman, apa yang harus kulakukan?" kata raja, "kepada orang yang sudah berbuat baik untuk kerajaan dan untuk aku tentunya. Kehormatan atau hadiah seperti apa ya yang pantas diberikan kepada orang tersebut?" Nah, di hati Haman berpikir, wah, ini pasti aku ini. Haman berpikir di hatinya, wah, tidak ada seorang yang layak diberi kehormatan selain aku, kata Haman. Kemudian Haman menyampaikan pendapatnya kepada raja. Raja, berikan orang itu pakaian yang biasa dipakai untuk raja. Berikan juga kuda yang biasa dipakai untuk raja. Dan juga berikan dia mahkota. Nah, raja-raja, selain itu, kata Haman, berikan kuda dan juga pakaian itu kepada pembesar kerajaan. Kemudian panggil orang itu supaya dikenakan pakaian dan dia boleh naik kuda. Dan setelah itu raja, kata Haman, dia dibawa keliling kota. Untuk apa? Dengan ada sorak-sorai pujian yang mengatakan inilah orang yang dihormati raja. Raja berpikir, adik-adik, ini cara yang baik, cara hadiah yang pantas diberikan kepada Mordekai. Kemudian raja bilang, kalau begitu Haman, lakukan itu kepada Mordekai. Karena Mordekai sudah melakukan hal baik beberapa tahun yang lalu untuk aku dan tentunya untuk kerajaan Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan Haman? Sekalipun Haman jengkel, adik-adik, Haman tetap melakukan karena itu perintah raja. Kemudian dipanggillah Mordekai. Haman mengenakan pakaian raja. Haman memberi mahkota kepada Mordekai dan juga membiarkan Mordekai naik kuda dan berkeliling dengan sorak-sorai yang mengatakan inilah orang yang dihormati raja. Wah, ketika Mordekai sudah berkeliling, dibawa berkeliling sampai lagi di pintu gerbang istana raja. Haman kesel, bukan Mordekai, Haman kesel, lalu Haman pulang. Haman menceritakan kepada istri dan sahabat-sahabatnya bagaimana Mordekai dihormati oleh raja. Dan sahabat-sahabatnya memberitahu adik-adik, kalau begitu jangan berusaha menjatuhkan Mordekai yang orang Yahudi itu. Kamu bisa kalah, katanya.
Ketika mereka asik-asik bercerita, asik-asik berbicara, Haman dan sahabat-sahabatnya juga istrinya asik berbicara, ada pegawai kerajaan datang menjemput Haman. Untuk apa? Untuk mengikuti pesta perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester. Akhirnya Haman pun pergi. Bagaimana kisah selanjutnya, Kak Vena? Kisah selanjutnya kita tunggu ya minggu depan ya. Bagaimanakah kisah selanjutnya tentang Haman? Apa yang terjadi di pesta yang kedua ini, di perjamuan yang kedua ini bersama Ratu Ester? Ya, kita lanjutkan minggu depan. Nah, adik-adik yang kelas besar bisa baca ulang kisah ini, ada di Kitab Ester pasal yang ke-6. Ya, nanti yang kisah bagaimana Mordekai menyelamatkan raja bisa dilihat di Ester pasal yang kedua. Ya, nah dari kisahnya ini adik-adik tahu enggak? Ada satu pelajaran penting buat kita. Yang pertama, Tuhan itu menolong dengan banyak cara. Bagaimana, Kak? Apa maksudnya? Adik-adik perhatikan enggak? Ketika Haman berencana untuk menghukum Mordekai, tapi pada saat itu raja tidak bisa tidur dan melihat catatan. Nah, dia melihat ada nama Mordekai di situ yang sudah melakukan kebaikan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini cara Tuhan menolong Mordekai. Cara Tuhan menunjukkan kepada semua orang bahwa Mordekai sudah melakukan hal yang baik. Dan cara Tuhan menunjukkan kepada raja juga bahwa Mordekai sudah melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, pertolongan Tuhan tidak selalu yang ajaib seperti Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Atau seperti Tuhan menolong Daniel pada saat Daniel di goa singa. Atau seperti Tuhan menolong bangsa Israel melawan orang-orang Yeriko yang Tuhan merobohkan tembok Yeriko. Cara Tuhan menolong tidak selalu hal yang ajaib, tapi Tuhan bisa menolong dengan banyak cara. Sekalipun kelihatannya Tuhan tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana raja tidak bisa tidur? Kenapa raja bisa melihat catatan kerajaan dan menemukan nama Mordekai? Semua karena Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengatur semua sehingga Tuhan menunjukkan caranya menolong Mordekai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi sekalipun saat ini kita tidak melihat Tuhan di mana ya, Tuhan buat apa ya, percayalah, Tuhan tetap bekerja. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, adik-adik, apapun yang kita hadapi, tetap lakukan yang baik dan benar. Yang dilakukan Mordekai beberapa waktu tahun yang lalu adalah hal yang baik dan benar. Dan Mordekai tidak mendapat apa-apa, tapi ternyata beberapa tahun kemudian kebaikan Mordekai menghasilkan sebuah buah. Nah, adik-adik kita juga belajar begitu. Lakukan yang baik dan benar. Karena Tuhan melihat itu. Dan Tuhan menilai itu. Hal yang baik dan benar yang kita lakukan sekarang pastinya menjadi berkat. Menjadi sebuah kesaksian yang baik bagi banyak orang. Mungkin bukan saat ini, tapi di hari-hari berikutnya.
Jadi, mari kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Pertama, percayalah Tuhan selalu bekerja dan mampu menolong kita dengan banyak cara. Yang kedua, percayalah dan lakukanlah yang baik dan benar karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tapi kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu melihat kami, apapun yang kami lakukan. Dan Tuhan, terima kasih. Engkau selalu bekerja, Engkau selalu menolong, Engkau selalu memberkati, Engkau selalu mengasihi kami. Tuhan, tolong kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami dan juga terus melakukan hal yang baik dan benar karena kami mau menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Shirley. Oke adik-adik, wow keren banget gak sih ceritanya? Keren banget sih kalau menurut Kak Shirley ya. Wah, kita belajar ya bahwa yaitu kasih Tuhan itu adil dan begitu indah ya. Kita lihat sepanjang apakah ya orang jahat itu bisa bekerja ya. Wow, amazing ya, kasih Yesus sungguh manis dan indah. Tidak pernah habis buat kita. Nikmat sekali. Nyam gitu ya. Nah, mari kita mau untuk memujikan lagu ini yang menceritakan ya tentang betapa manisnya kasih Tuhan di dalam hidup kita semua anak-anaknya ya. Yuk kita semua mau nyanyi dengan semangat. Yuk makanya kita bangkit berdiri lagi. Ayo bangkit. Ayo berdiri. Waduh kok masih ada yang duduk tuh. Ayo berdiri dulu ya. Kita mau untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kita menyatakan kasih Yesus sungguh manis dan indah. Mari kita pujikan bersama-sama. Yang semangat ya adik-adik. Bertepuk tangan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, sungguh indah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah ya adik-adik. Yuk boleh duduk lagi. Silahkan ya. Oke, sungguh sukacita kita punya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita juga dong mau memberikan bagian yang terbaik buat Tuhan. Oke, mau kan? Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan seperti biasa sampai sudah hafal ya. Ke nomor rekening yang tertera di layar ya. Adik-adik bisa ingatkan aja papa mama. Jangan lupa untuk memberikan persembahan ya. Oke, sudah? Yuk, sekarang kita mau untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita mau bilang terima kasih Tuhan, cerita hari ini keren banget. Terima kasih Tuhan, hari ini aku sudah belajar pelajaran yang keren banget. Saya jadi semakin mau untuk mengenal Tuhan
mencintai Tuhan lebih lagi. Amin ya. Wah, itu benar-benar kata-kata yang Kak Shirley tuh rasanya langsung ini ya, senang banget ya kalau ada yang adik-adik yang bilang kayak gitu ke Tuhan. Wah, tapi biarlah Tuhan dan adik-adik yang tahu apa janji komitmen adik-adik ya. Oke, kalau udah janji berarti harus tepati. Yes, good job. Yuk sekarang kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita siapkan diri kita dalam doa, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yuk semuanya dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, cerita hari ini sungguh-sungguh keren. Cerita hari ini membuat kami semakin menyadari ya Tuhan, bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri ya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang begitu mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sadar bahwa kami masih seringkali membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan marah. Tapi kami sadar kasih Tuhan terus ada bagi kami dan kami mau memohon ampun kepadamu ya Bapa. Ampunilah kami dan kami ingin belajar untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, setelah ini kami mau untuk melakukan aktivitas kami yang lain, kegiatan kami yang lain, Engkau yang terus sertai kami. Dan kiranya untuk persembahan yang telah kami berikan juga bisa semakin memperluas kerajaan-Mu bagi setiap orang di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini untuk video sekolah minggu kita. Jangan lupa untuk berjumpa lagi nanti di Zoom ya. Oke, baiklah. Bye-bye. God bless you all.